Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah PWK pada sore hari ini. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali Tuhan, pada sore hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi setiap kami, khususnya ibu-ibu PWK dimanapun kami berada. Tuhan urapi hamba-Mu, Tuhan pakai hamba-Mu, silakan Kau yang berbicara melalui hamba-Mu, kami siap mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pada sore hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu diperbuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Dari kisah ini adalah di mana mukjizat Tuhan Yesus yang pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu di kota Kana. Ini adalah mukjizat yang terjadi pertama kali di saat persiapan terbentuknya sebuah rumah tangga. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus begitu memperhatikan khususnya keluarga-keluarga kita. Disinilah mulai dibentuk suatu keluarga. Memang sulit, ya. Seorang istri dan juga seorang suami, mereka memiliki perbedaan yang banyak, dari sikapnya,
pikirannya, hatinya, semuanya sangat berbeda. Tetapi biarlah perbedaan yang ada itu, kelemahan yang ada itu tidak saling melemahkan. Tetapi kelemahan yang ada itu bisa ditutupi dengan kelebihan yang ada pada suami maupun istrinya. Misalkan pada waktu pacaran tidak dirasakan kelemahan itu, kekurangan itu, tetapi pada memasuki suatu jenjang pernikahan, rumah tangga, baru mulai kelihatan perbedaan yang ada. Tetapi biarlah seorang ibu adalah seorang penolong bagi keluarganya. Kita tidak boleh melihat kekurangan yang ada pada suami kita, tetapi biarlah kekurangan yang ada pada suami kita bisa kita tutupi dengan kelebihan yang ada, yang dimiliki oleh ibu-ibu, sehingga di dalam rumah tangga menjadi satu kesatuan, sehati, sepikir, sejalan di dalam membangun suatu rumah tangga. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, apakah ibu-ibu kepingin mujizat terjadi di dalam keluarga ibu-ibu sekalian? Bagaimana caranya supaya mujizat itu terjadi di dalam keluarga kita? Kita mau lihat di dalam ayat yang kedua, di mana kita akan mengundang Tuhan Yesus masuk di dalam keluarga kita setiap saat. Karena di dalam keluarga yang baru, perbedaan yang banyak yang terjadi antara suami istri, disitulah kita akan mengundang Tuhan, sehingga Tuhan yang akan menolong kita, membimbing kita, menyatukan kita, sehingga kita boleh menjadi satu kesatuan di dalam Tuhan, di dalam membina suatu keluarga. Kita akan mengundang Tuhan Yesus di dalam hati kita, di dalam setiap doa-doa kita, di dalam setiap kita membaca firman Tuhan, sehingga mujizat itu bisa terjadi di dalam keluarga kita. Dan yang kedua, yaitu kita harus mengerti dan tahu bahwa waktunya Tuhan bukan waktunya kita. Kadang-kadang di dalam rumah tangga memang kita menginginkan sesuatu, contohnya anak ataupun rumah, tetapi kita akan melihat bahwa waktunya Tuhan bukan waktu kita. Waktu kita kepinginnya setelah menikah langsung punya keturunan, dan nanti pada waktu kita tua nanti anak kita sudah besar. Itu keinginan kita, tetapi waktu kita bukannya waktu Tuhan. Dan yakin dan percaya saja, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Hingga pada akhirnya kita juga harus bersabar, bertekun di dalam Tuhan, dan taat kepada Tuhan, sehingga dengan waktu-waktu yang ada, iman kita semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Dan saya yakin dan percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, dan suatu saat Tuhan pasti akan menyediakan dan memberikan yang terbaik untuk kita tepat pada waktunya. Seperti yang di ayat yang ketiga, ketika kekurangan anggur, Ibu Yesus langsung meminta kepada Tuhan Yesus. Tetapi di ayat yang keempat Tuhan Yesus katakan, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Lah itulah waktunya manusia tidak sama dengan waktunya Tuhan. Dan kita diminta Tuhan untuk bersabar. Diminta pada Tuhan, kita diminta untuk selalu tekun di dalam doa-doa kita, sehingga kita boleh merasakan
waktu yang tepat yang Tuhan berikan, dan kita akan mengatakan wow, luar biasa indah pada waktunya. Dan kita juga akan melihat di dalam ayat yang ke-6. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk membasuh menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Dan ayat ke-7, Tuhan Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Di sini boleh dikatakan bahwa kehendak manusia berbeda dengan kehendak Tuhan. Untuk kita mengetahui kehendak Tuhan, makanya kita juga harus banyak berdoa, membaca firman, dan mengerti apa maksud dan kehendak Tuhan dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita. Di sini dikatakan air itu secara manusia akan digunakan untuk membasuh kaki, tetapi oleh Tuhan dirubah. Kehendak Tuhan berbeda, yaitu air itu digunakan untuk hidangan minuman bagi tamu. Dari sinilah Tuhan inginkan supaya kita mengerti kehendak Tuhan, bukan kehendak kita yang harus kita mengerti, tetapi biarlah kita mau mengerti apa maunya Tuhan, apa kehendak Tuhan di dalam kita membentuk suatu keluarga. Kalau di dalam keluarga kita sudah terbentuk suatu keluarga yang menyenangkan hati Tuhan, keluarga yang bahagia, keluarga yang baik, biarlah keluarga-keluarga itu adalah keluarga yang menyenangkan hati Tuhan, keluarga yang boleh menjadi contoh teladan untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Biarlah ibu-ibu di PWK, kita semua adalah penolong di dalam setiap keluarga kita masing-masing. Jadilah penolong yang baik, jadilah penolong yang kuat di dalam Tuhan. Bertekunlah selalu di dalam doa dan mengasihi Tuhan. Melalui ibu-ibu, keluarga Kristen boleh menjadi keluarga yang menyenangkan hati Tuhan, dan hingga akhirnya semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan senang melihat keluarga-keluarga Kristen yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena kebaikan manusia yang manusia lakukan itu ada batasnya, tetapi kebaikan Tuhan tidak ada batasnya. Tuhan luar biasa, Tuhan sangat baik. Oleh karena itu, firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kalau kita, rumah tangga kita, ingin memiliki mujizat yang daripada Tuhan terjadi dalam rumah tangga kita, diubahkan menjadi rumah tangga yang berkenan di hadapan Tuhan, kita harus mengundang Tuhan hadir di dalam keluarga kita. Kita harus bersabar di dalam menanti waktunya Tuhan, dan kita harus mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam keluarga kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini boleh menjadi berkat bagi ibu-ibu sekalian, dan tetap semangat di dalam melayani Tuhan, di dalam menjadi seorang penolong di dalam keluarga kita masing-masing, sehingga melalui ibu-ibu semua nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan senantiasa. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Mari ibu-ibu kita akan berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kembali Tuhan kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada sore hari ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini Tuhan boleh kami tanamkan dalam hati kami untuk kami lakukan dalam kehidupan kami hari ini lepas hari, sehingga kami Tuhan selalu kuat di dalam Engkau, sehingga kami boleh menjadi seorang ibu, seorang penolong yang setia, yang kuat, yang taat di dalam Tuhan, sehingga kami boleh membentuk keluarga-keluarga kami menjadi keluarga-keluarga yang berkenan di hadapan Engkau, yang menyukakan hati Engkau dan menyenangkan hati Engkau. Mampukan kami, tuntun kami Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan merupakan kesenangan bagi Tuhan dan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan doa ini hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.